warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Yuniarti Purnama dengan NIM 860357755 Prodi PGSD UPJJ UT Bandung. Di sini saya akan membuat tugas tutorial 2 yang berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan diantaranya yaitu 1. Dapat menjawab pertanyaan mengapa serta apa manusia itu perlu dididik. 2. Bisa melatih para guru atau pendidik supaya bisa berpikir secara reflektif, logis, serta tidak mudah menerima teori pendidikan secara mentah-mentah, yaitu melatih seseorang guru atau pendidik supaya bisa membuat keputusan yang bijak. 3. Dapat mengarahkan bahwa bagaimana ilmu pendidikan itu bisa diuji, dikembangkan, serta dapat dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang sistematis, objektif, serta secara rasional. Dan masih banyak lagi peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Harus kita ketahui bahwa filsafat ilmu dan ilmu pendidikan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu memiliki fungsi sebagai kompas penentu arah ataupun sebagai landasan. Di sisi lain, pendidikan memiliki fungsi sebagai sarana aktualisasi maupun sebagai kendaraan untuk mewujudkan nilai-nilai keilmuan serta nilai filosofis ke dalam kehidupan masyarakat sekitar. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah 1. Bagaimana filsafat ilmu mengamati, memperkuat eksistensi, keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu dapat mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, yaitu melalui hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, ataupun nilai kegunaan ilmu yang dikenal dengan istilah ontologi, epistemologi, juga aksiologi ilmu. Ketiga hal tersebut bisa menjadikan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer pembelajaran atau materi saja, tetapi pendidikan itu merupakan proses penalaran yang kritis secara logis dan merupakan proses pembentukan karakter seorang anak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu dengan menjadikan suatu konsep yang abstrak menjadi konsep yang lebih terstruktur dan teratur. Bisa juga melahirkan atau membuat seseorang untuk berpikir secara kritis, yaitu menjadi seseorang yang terus-menerus menganalisis, mempertanyakan, serta memperluas wawasan akademis ataupun memperluas kajian ilmiah. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan karena ontologi, epistemologi, juga aksiologi bisa membuat peluang bagi kita untuk dapat memahami, membongkar, serta memecahkan suatu masalah pendidikan dengan teratur dan juga terstruktur, yaitu mulai dari akar hakikatnya, metode pencapaiannya, dan tujuan penerapannya. Pertanyaan yang terakhir nih, berikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Contoh konsep penerapannya terbagi ke dalam 2 bagian. 1. Contoh konkret penerapannya di dalam kebijakan serta pengembangan kurikulum. Dalam kebijakan serta pengembangan kurikulum ini dapat memberikan pemilihan materi serta beban belajar kepada seorang pengajar. Filsafat ilmu itu bisa membimbing seorang pengajar untuk membuat kebijakan tentang hakikat pengetahuan. Apabila pengetahuan dipandang dinamis ataupun terus berkembang, maka kurikulum pun tidak hanya berisi tentang pembelajaran mekanisme saja, tetapi juga menekankan kemampuan numerasi yang aplikatif, kemampuan problem solving, serta kemampuan literasi. Contohnya yaitu dengan adanya penerapan kurikulum merdeka. Adanya penerapan kurikulum ini dapat mencerminkan sebuah pandangan humanisme serta pandangan filosofis progresivisme, di mana pendidikan ini memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. 2. Dalam proses pembelajaran di kelas, contoh konkret penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas yaitu pembelajaran yang berpusat pada seorang siswa, pada siswanya, yaitu dengan memandang bahwa peserta didik atau siswa bukan hanya sebagai tabung kosong, yang artinya bahwa murid itu bukan hanya mencari informasi dari seorang gurunya saja, tetapi mereka merupakan seseorang yang aktif yang mempunyai sebuah potensi serta memiliki suatu keunikan, yaitu adanya proses pembelajaran yang menggunakan proyek kolaboratif, menggunakan sistem diskusi, serta adanya praktik langsung yang bertujuan untuk membangun suatu keterampilan sosial pada setiap siswa. Sekian tugas video tutorial 2 saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.